Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'." Wa la nabluwannakum, dan sungguh kami akan betul-betul menguji kalian. Ya. Allah betul-betul ingin menguji kita karena memang adanya dunia tempat ujian. Tidak ada satu makhluk pun yang ada di muka bumi ini hidup tanpa ada ujian. Hidup tanpa ada masalah, hidup tanpa ada ujian, seperti sekolah tanpa ada ujian. Enak nggak? Nggak enak. Kenapa? Ya nggak lulus-lulus. Orang yang ikut ujian kok pengen lulus, ya kan? Dalam kehidupan ini kita selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujian yang merata saat ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Ya. Sungguh kami akan menguji kalian bi syai'in minal khaufi. Allah di sini menggunakan kalimat bi syai'in. Artinya apa? Syai' itu sedikit sesuatu. Artinya bi syai'in minal khauf, sedikit rasa takut. Tapi sedikitnya Allah di dalam Al-Quran, Masya Allah, sekarang kita ini hampir seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini memiliki rasa takut. Sedikit? Enggak. Dahsyat rasa takutnya. Bahkan rasa takut yang berlebihan juga ada. Padahal dalam Al-Quran Allah menyampaikan bi syai'in minal khauf, sedikit rasa takut. Ini ujian, rasa takut, rasa cemas, ini termasuk ujian dari Allah. Takut apa? Takut sakit. Takut apa lagi? Takut miskin, takut rugi. Takut apa lagi? Takut mati. Takut apa lagi? Takut takut pisah sama temennya, pisah sama anaknya, pisah sama istrinya, pisah sama suaminya. Takut. Ujian ini rasa takut. Syai'in minal khauf wal ju', kemudian diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit rasa lapar. Ya. Banyak, Masya Allah, ya. Selama 2 bulan terakhir ini, Masya Allah, ya. Banyak teman-teman kita yang bilang apa? Ustaz, duitannya di dompet tinggal 4.000, duitannya di dompet udah habis, Ustaz, usahanya turun dan lain sebagainya. Walju', Ustaz, dapur saya udah gak ngebul, beras saya habis, susu anak saya habis, pokok habis, keluhan-keluhan dan lain sebagainya banyak. Syai'in minal ju', ini juga ujian dari Allah. Wa naqsin minal amwal, dikurangin sedikit hartanya. Yang tadinya biasanya omsetnya 10 juta dikurangin jadi 5 juta. Biasanya 5 juta dikurangin sedikit sama Allah jadi 2,5. Yang biasanya 2,5 dikurangin sama Allah jadi 1 juta. Yang 1 juta dikurangin sama Allah jadi 500.000. 500.000 dikurangin sama Allah jadi berapa? 100.000. Yang 100.000 juga dikurangin juga sama Allah jadi 50.000. Dan ini juga ada. Biasanya sehari 100 dapat lah. Sekarang 50.000 aja berat untuk sehari. Masya Allah. Wa naqsin minal amwal, ini juga ujian dari Allah. Naqsin, dikurangi dari harta bendanya. Wal anfus, kemudian juga dikurangi jiwanya, manusianya yang sakit, yang meninggal dunia. Wathamarat, buah-buahannya juga kering. Semuanya ini adalah ujian. Jangan pernah sekali-kali ketika kita mendapatkan ujian dari Allah ataupun menghadapi sebuah kondisi yang tidak menyenangkan buat kita, kemudian
kita menyalahkan keadaan, menyalahkan kondisi, kemudian mempertanyakan rahmatnya Allah, mempertanyakan takdirnya Allah. Lama-lama itu kalau diturutin hawa nafsu, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan sampai kepada mempertanyakan tentang Allah itu ada atau tidak. Ini yang sering terjadi. Awalnya cuma keluhan sedikit, keluhan sedikit, lama-lama kondisi memanjang, semakin panjang, semakin lama, semakin sulit, keimanan semakin menipis, kesabaran mulai habis, mulai Allah gak sayang sama saya. Ini bisikan syaitan pertama. Syaitan akan menggiring kita seperti ini. Allah tidak sayang sama saya. Kenapa Allah uji saya seperti ini? Ini pertanyaan nih. Pertanyaan awal. Kenapa Allah menguji saya seperti ini? Nah, ini kalau nggak cepat-cepat kita cut, kita putus, ya, merembet. Habis itu, kok ujian Allah berat ya? Habis itu, Allah sayang nggak ya? Ini diturutin terus sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Pertanyaan Allah sayang enggaknya ini nanti akan bertambah lagi, lebih dahsyat lagi. Allah jahat. Diturutin lagi, tambah lagi. Allah ini ada nggak sih? Tuhan ada nggak sih? Diturutin lagi, ujung-ujungnya ya udah selesai. Kalau nggak keluar, ya, tidak kembali, ya, tidak tidak mengimani akan adanya Allah, atau putus asa dari rahmatnya Allah, ngapain? Minum obat nyamuk, selesai. Tabrakin diri ke kereta, selesai. Ya kan? Makanya Imam Haddad bilang, "Law walim wa kaifa qaulul dzil hamad." Lau seandainya, 5 kenapa, kaifa bagaimana, lau walim wa kaifa qaulul dzil hamad, ucapannya orang-orang yang dungu. Bukan orang bodoh lagi, dungu. Tahu dungu? Al-jahlul murakkab. Lau seandainya saja saya nggak begini, pasti kejadiannya nggak seperti ini. Yang ini. Seandainya saja saya nggak keluar hari ini, tetap diam di rumah, pasti ban motor ini nggak kempes. Seandainya saja saya nggak keluar rumah, pasti saya nggak kecelakaan. Lau, ucapan seandainya, ucapan orang dulu. 5, kenapa? Padahal saya udah pengen benar-benar hadir majlis, pengen taubat sama Allah, malah ketilang. Kok bisa? 5, kenapa? Kaifa, bagaimana mungkin? Saya sudah rapi, ya, saya sudah luruskan niat, ya. Kemudian Allah uji perjalanan saya bertubi-tubi. Yang ban bocor, selesai ban bocor ketilang polisi, selesai ketilang polisi, kesasar, mapnya mati, udah selesai. Akhirnya gak jadi hadir, sampai jam 12 malam gak nyampe majelis. Ketika kita menghadapi sesuatu kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, atau bahkan tidak kita sukai, yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan apa? Sikap kita seperti apa? Sikap kita adalah evaluasi diri kita, muhasabah. Kenapa ya kok Allah masih uji seperti ini? Apa yang kurang pas? Apa yang masih salah di saya? Ini harus kita introspeksi. Oh, jangan-jangan waktu Allah tadi kembali kepada hadis sebelumnya, ta'arraf ila Allah fil raha' ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah ketika kalian berada dalam kebahagiaan, niscaya Allah akan mengingatmu pada saat keadaan kesulitan. Jangan-jangan waktu ente banyak duit itu nggak pernah hadir majelis. Hadir majelisnya apa? Duit tinggal goceng. Mau jalan udah pusing, jalan kemana, buat parkir juga nggak cukup, udah hadir majelis aja dah. Nah kalau seperti ini mau hadir puluhan kali, ratusan kali, ya sama aja. Kok saya hadir majelis nggak kabul-kabul doanya? Niat ini salah. Waktu dompetnya masih tebal, ente hadir.
Coba kalau lagi dalam keadaan bahagia ente hadir. Ta'aruf ila Allah fil raha, ya'rifka fish